Kali ini saya akan berbagi lagi tentang bagaimana membuat soal mid semester maupun semester dengan aplikasi Kuiper. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang telah mensubscribe, jadi bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten YouTube terutama dalam dunia pendidikan. Kali ini saya akan berbagi tentang membuat soal melalui Kuiper School dengan cara mengimport ataupun mengcopy dari Kuiper. Langsung saja kita langsung masuk ke Kuipernya dengan cara seperti biasa, Kuiper link, kita klik, kita masuk di sini. Nah, setelah itu kita masukkan email dan password kita. Nah, kita langsung aja membuat soal, saya tidak bahas yang lain untuk mempersingkat ini. Yang pertama kita lakukan harus masuk ke queue create-nya. Oke, kita klik di sini. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Nah, biar mempermudah, saya coba rubah bahasa Indonesia dulu. Nah, kali ini kita akan praktekkan tentang membuat soal mid semester yang sebentar lagi akan kita lakukan. Nah, caranya yang pertama kita buat bidang studi. Nah, bidang studi ini adalah contohnya langsung kumpulan soal atau bank soalnya. Tapi biar enak kita tulis di sini adalah soal bahasa Inggris. Ya. Misalnya soal bahasa Inggris. Dalam isi soal bahasa Inggris nanti ada berbagai macam jenis soal, bisa untuk ulangan harian atau mid semester maupun semesternya. Nah, setelah itu jangan lupa pilih ikonnya. Ikon bisa pilih di sini ataupun pilih buat sendiri. Nah, misalnya kita mau buat sendiri di sini, kita ambil biar terlihat, kasih foto sendiri juga nggak apa-apa, biar enak. Atau mau dikasih nama juga nggak apa-apa, di sini boleh ya. Oke, soal bahasa Inggris tadi adalah anggap sebagai covernya ya. Nah, selanjutnya di sini adalah buat bab. Nah, buat bab ini bisa kita tulis sebagai kelas ya. Kelas 10 misalnya. Setelah itu kita buat. Oke, kita biar ada pembedanya, kita kembali lagi ke sini ke soal bahasa Inggris tadi. Nah, di dalam buku soal bahasa Inggris ini, anggap kalau kita menganggap seperti buku, ini ada nanti kelas 10. Nah, biar enak kita buat dulu kelas 11-nya. Kita buat bab lagi. Kelas 11. Kita buat. Nah, sudah jadi. Nah, kita kembalinya langsung ke sini aja, ke soal yang di sini di atas ini. Kembali ke halaman depannya. Nah, kita punya kelas 10, kelas 11 dan sekali lagi kita buat misalnya kelas 12. Kelas 12. Nah, jadi kalau misalnya kembali lagi ke sini, kalau misalnya Bapak Ibu punya atau mengajar di semua kelas 10, 11 atau 12, nah kita masuk di sini. Oke, jadi tidak terlalu banyak. Kalau misalnya kita di sini nanti kita buat di sini, nah di sini masing-masing kelas, masing-masing pelajaran akan banyak sekali ya. Jadi untuk mengefektifkan, jadi kita bisa langsung buat dalam satu. Oke, lanjut. Misalnya di sini kita tadi bahasa Inggris ya. Soal bahasa. Kita cari di sini biar cepatnya. Nah, ini tadi kita lanjut. Nah, di sini ada kelas 10, 11 dan 12. Misalnya saya akan buat kelas 10. Ya, saya mau buat soal tentang kelas 10 ya. Ini adalah kelas 10. Nah, di subbab ini, nah ini kita baru bikin jenis ujiannya. Di subbabnya kita buat adalah tentang ujian tengah semester ya, ganjil atau 2020. Nah, setelah itu kita buat. Nah, maka kita akan diarahkan masuk ke materi dan soal. Nih semuanya belum ada. Nah, kita ke materi. Kalau ini wajib diisi, tapi tidak usah diisi materinya, tapi perintahnya aja, instruksinya aja. Nah, misalnya kita buat
Ambil contoh di sini misalnya perintahnya di sini ada nih yang Bang soal SMA. Kita ambil aja perintahnya aja. Nah, misalnya kayak ini petunjuk umum. Nah, kita buat ini perintahnya, kita buat materi, diklik di sini dibuat materi di sisi kanan ini, pilih materinya dalam bentuk teks atau perintahnya. Oke, kita paste di sini atau Ctrl V. Nah, petunjuk umum di sini biar lebih bagus kita kasih tanda, misalnya kasih buku ini. Nah, petunjuk umumnya ini kita pindah Ctrl X, pindah ke atasnya di sini. Jadi nggak boleh dihapus itu yang tanda kurungnya itu. Jadi kita cuma ganti di kurung kurawanya ya. Nah, petunjuk umum maka di sini akan berganti petunjuk umum. Yang ini kita pindahkan, kita cut, pindahkan di antara garis dua ini. Kita pindahkan ke atas ini, kita Ctrl V. Nah, setelah itu kita blok ini, kita pilih number listnya. Nah, ini masih nomor 1 aja. Terus kita enter, ya, kita rapikan dikit. Nah, setelah itu kita rapikan lagi, biar enak. Enter lagi. Nah, anggap selesai ini buat materi atau perintah dalam ujian mid semester. Setelah itu kita buat di sini. Nah, kalau sudah kita buat, sudah selesai perintahnya. Nah, maka kita kembali lagi ke soal. Cara buat soalnya kita kembali ke topik di sini, ya. Kita kembali ke topik. Nah, habis itu kita klik soal yang di sebelah kanan. Sebelah kirinya materi, sebelah kanannya adalah soal. Oke, pengaturan pengacakan. Jadi bagi guru yang buat, kita centang ini, jadi izinkan pilihan jawaban untuk diacak otomatis. Jadi yang kita buat nanti tidak urutan terus, jadi bisa teracak. Jadi masing-masing siswa berbeda-beda. Oke, habis itu diacak lagi, izinkan guru untuk mengacak soal untuk tugas. Kita acak, nah judul tesnya bisa diisi boleh tidak, tapi ini saya isi dengan ujian tengah semester ganjil 2020. Oke, kalau sudah kita buat. Nah, ini kalau misalnya mau buat, kita kembali lagi ke sini untuk memperlihatkan ini. Nah, tapi kalau misalnya mau mengimport, saya kasih cara yang pertama adalah mengimport. Mengimport ini dengan catatan bahwa kita sudah pernah buat materi ataupun soal untuk minggu-minggu yang biasanya kita beri. Tapi kalau belum pernah buat di Q-Create, maka tidak ada bisa yang diimport. Ini adalah mengimport atau mengambil soal yang pernah kita buat di hari-hari yang terdahulu. Jadi misalnya kita dulu minggu pertama kita buat 5 soal. Nah, kita mau ambil 2 soal aja. Nah, jadi kita akan kasih cara import soal. Nah, yang pertama adalah import soal. Ini dengan catatan yang bisa melakukan adalah admin sekolahnya. Jadi Bapak Ibu guru bidang studi nanti bisa minta ke adminnya masing-masing untuk menjadikan admin agar bisa mengimport soal. Kalau habis itu mau diganti lagi juga tidak apa-apa. Oke, yang pertama kita lakukan adalah klik ini ke SMA. Nah, kita pilih materi yang pernah kita buat dulu. Ya, misalnya saya dulu pernah buat di sini. Nah, ini English in Mind 3 ini pernah saya buat materi dan soalnya. Misalnya saya mau ambil ini. Yang pertama, yang kedua misalnya dan yang ketiga. Oke, langsung saya import soal. Maka di sini otomatis ada 2 soal. Di sini juga Bapak Ibu bisa melihat kalau mau diklik, dilihat ini jenis soalnya yang dulu pernah kita buat. Nah, ini sudah ada di sini. Ini adalah tipe soal memilih benar atau salah. Oke, tipe soalnya seperti itu. Misalnya kita mau ambil dari topik yang lain.
Nah, kita tadi kan masuk lagi ke sini, ambil lagi, kita ambil topik yang berbeda, kita pencet di sini, English in Mind, masih yang A tapi beda tadi yang atas, sekarang misalnya kita tentang question tag. Nah, saya mau ambil yang ini, misalnya saya mau ambil yang ini 2 aja atau saya kasih 3 lah misalnya. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat ya, kalau mau langsung juga nggak apa-apa, ini misalnya dilihat, nah ini, oh ini soalnya nanti yang akan saya ambil. Oke, nah setelah itu kita import soal. Nah, kita akan ada ini adalah memilih yang benar juga. Nah, maka kita akan otomatis menambah jadi 5. Yang pertama 2, yang ini ketiga. Misalnya kita mau ambil lagi tentang topik yang berbeda. Jadi dalam ujian kan kita mencakup semuanya, kita ambil beberapa. Atau mau dimodifikasi, mau dibuat lagi, silahkan. Nah, misalnya ini saya ambil lagi yang ini. Oke, yang ini mau saya ambil yang ini, atau mau dilihat juga nggak apa-apa. Boleh. Saya mau yang ini. Jenis ini untuk tipe soalnya, ya, gambarnya misalnya seperti itu. Nah, kalau sudah kita import lagi. Nah, kurang lebih seperti itu kalau cara mengimportnya. Selesai. Nah, kita sudah punya 7. Itu kalau misalnya kita buat materi. Begitu juga seterusnya ya, kalau misalnya mau import materi-materi yang telah atau pernah kita buat. Nah, sekarang pertanyaannya kalau belum kayak apa? Nah, berarti kita buat sendiri. Nah, kalau memang soalnya ada di Kuiper, kita bisa ambil juga di Kuiper. Misalnya, saya dulu pernah mengirim di Kuiper, materi Kuiper di sini, di 2013 ilmu bahasa, nah bahasa Inggris kelas 10. Nah, kelas 10 ini saya pernah membuat ini, ya, tentang introduction yourself. Habis itu misalnya tentang personal information, ya. Nah, ini materinya, tapi kita mau cuman butuh soalnya. Kita bisa ambil dari sini. Oke. Misalnya kita mau ambil soal yang ini. Nah, ini soalnya, kita ambil aja sini. Copy semuanya. Kita ambil dari sini. Oke, habis itu bisa kita Ctrl C atau copy. Kita pindah ke sini. Nah, cara menambahkannya gimana? Ini kita tinggal klik aja yang ketujuh atau yang terakhir nih. Nah, setelah itu kan akan seperti ini. Tambah untuk yang nomor 8. Tambah soal. Nah, setelah itu kita pastekan di sini. Nah, ini teksnya seperti ini. Ini adalah pertanyaannya. Pertanyaannya bisa kita pertebal, misalnya kita bold di sini. Nah, dia nanti di sini ini perhatian jauhnya dia akan kelihatan di sini. Nah, dia akan tebal. Yang ini tadi kita hapus saja. Nah, ini setelah itu kita buat, anggap ini A, B, C, D, E. Kalau mau kita buat pilihan ganda. Kita ini nggak kepakai, kita ambil di sini, kita Ctrl X, pilih tipe jawabannya, maunya apa, kita coba pilihan ganda dulu. Oke, pilihan ganda, habis itu kita tambah jawabannya, kita pastekan di sini. Nah, kita lihat tadi yang benar adalah yang where are you from. Oke, berarti itu yang benar. Nah, kita ambil atau kita cut lagi di sini, kita sisakan satu aja. Kita sisakan satu, ini jawabannya salah. Anggap aja A, kalau misalnya Anda jawab A adalah salah. Yang selanjutnya kita paste yang tadi, Ctrl V atau paste, kita sisakan lagi satu yang di atas. Oke, nah, kalau misalnya jawab ini juga siswa salah. Lanjut ke sini, kita ambil lagi, sisakan satu yang di atas. Kalau jawab ini juga salah. Nah, misalnya kita lagi, nah kalau siswa jawab ini nanti benar. Kalau jawab ini juga salah. Nah, ini sudah kita buat. Kalau sudah kita buat. Nah, jadi seperti itu.
Ini kalau Bapak Ibu mau lebih yakin lagi gimana sih tampilannya, kita kembali ke topik, kita ke pratinjau. Pratinjau ini adalah nanti tampilan siswa atau yang layar yang dilihat oleh siswa. Nah, soal nomor 1 seperti ini pilihannya ya, ini benar-benar salah, kalau misalnya salah berarti dia jawabnya salah. Kalau misalnya yang ini ya tadi berdasarkan ini diketik ya, berapa sesuai dengan perintahnya. Kalau ketik perintahnya harus jelas. Jadi biar kalau mau angka-angka, huruf atau kata-kata ya. Oke, yang nomor 8 tadi yang kita buat sendiri tadi. Nah, ini teksnya, ini pertanyaannya, ini pilihannya. Jadi akan diacak. Tadi kan di sini di C yang kita buat ya. Nah, jadi tapi di sini jadi yang kedua di sini. Itu tadi kalau misalnya kita acak. Oke. Nah, itu contoh tampilannya. Nah, dari jenis itu juga kita misalnya mau nambah lagi. Ya, kita ambil soal yang berikutnya atau topik berikutnya juga nggak apa-apa. Misalnya kita mau ambil yang materi yang kedua ya. Nah, kita misalnya mau ambil yang ini. Kita ambil jenis soal yang mana? Kita pilih-pilih dulu. Misalnya kita ambil ini ya. Nah, ini di sini adalah pilihan ganda, tapi pilihan ganda ini kita bisa olah dengan kita copy. Nah, kita ke 8 tadi klik 8-nya di sini. Lalu kita tambah soal yang sebelah kiri. Oke, kita klik di sini. Nah, ini adalah teksnya. Setelah itu yang ini kita hapus. Yang ini yang penting dihapus, yang ini kita pertebal. Nah, atau soalnya kita pindah ya. Oke, sekarang kita pilih anunya dulu. Apa namanya? Tipe jawaban. Nah, kita misalnya mau tipe jawaban pilih dikelompokkan. Jadi nanti siswa memilih bisa juga di sini misalnya jenis soalnya. Jadi anak bisa lebih fokus lagi. Oke, misalnya kita ambil di sini. Ini pertanyaannya. Nah, pertanyaannya ini jadikan dia sebagai grup. Kita Ctrl X, kita pilih grup di sini. Kita bisa masukkan di sini. Nah, setelah itu kita pilih ini. Kita X, Ctrl X atau kita cut. Habis itu kita pilih jawabannya. Nah, pilih grup. Grupnya ini adalah misalnya ini ya, ini pertanyaannya tadi atau pernyataannya. Jadi kalau misalnya seperti tadi biar nggak ngetik satu-satu aja nih sebenarnya ya. Nah, jadi kalau misalnya anak jawab ini tadi jawabannya yang benar adalah ya 16 ya. Berarti kalau anak jawab ini berarti benar. Nah, kita tambah lagi bisa di sini dengan pernyataan yang sama. Misalnya dia ini Ctrl X. Ini kalau anak jawab ini salah. Ya. Atau kita mau buat di sini atau 3 aja misalnya, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya itu suka-suka gurunya yang buat. Ini jawabnya salah. Nah, kalau sudah ini kita buat. Nah, selesai. Kita mau lihat, klik lagi di sini yang ke-9, kita pratinjau. Nah, kita mau lihat soal nomor 9 tadi jenisnya. Nah, jadi seperti ini pertanyaannya atau pernyataannya tadi di sini. Nah, jadi tampilannya nanti akan siswa harus mengeklik ini, pilih di antaranya ini. Misalnya ini akan tampil di sini atau ini jenisnya di sini ya. Jadi misalnya kalau kita ambil yang ini, kita jawab di sini. Oke, itu adalah tampilan nomor 9. Terus dari soal yang sama, misalnya dari soal yang ini juga tadi mana ya? Yang ini juga bisa dibuat dengan tipe benar atau salah. Misalnya kita copy Ctrl C dengan soal yang sama ya. Kita ke 9, klik lagi di sini ke 10. Kita tambah soal, ya ini ke 9, sekarang kita klik yang ke 10. Kita pastekan di sini. Nah, kita ini adalah pernyataannya. Kita misalnya pertanyaannya adalah Leoni, wah
Tunggu jaringannya. Ulang. Nah, kita buat soal ke-10. Kita pastekan di sini. Terus yang tidak perlu kita hapus. Nah, di sini kita ini berdasarkan teks ini misalnya kan, berdasarkan teks ini Leonie has been living in Indonesia for. Yang benar adalah jawabannya 16. Nah, tapi kita misalnya jawabnya 15 years. Nah, yang misalnya ini kita taruh di sini. Jadi ini plus jawabannya kita anggap nanti sebagai pernyataan. Oke, sisanya kita hapus aja, nggak perlu. Nah, yang ini kita cut ya. Kita cut. Kita pilih tipenya tetap yang ini misalnya, tapi jenisnya akan berbeda. Kita ini jadikan kelompoknya. Ini di sini. Ini pernyataannya. Nah, terus jawabannya di sini misalnya adalah ini pernyataannya, di sini true atau benar misalnya ya. Nah, kalau anak berdasarkan pernyataan ini, anak jawab benar, maka hasilnya salah ya. Tapi kalau misalnya yang ini kita ambil lagi yang kedua, berdasarkan pernyataan ini anak jawabnya adalah salah. False atau salah, maka dia benar. Karena di sini pernyataannya adalah harusnya Leonie tinggal di Indonesia sudah selama 16 tahun. Nah, Leonie berdasarkan teks ini tadi ya, berdasarkan teks ini, di sini 16 tahun. Ya, dia sudah di Indonesia berdasarkan teksnya itu adalah 16 tahun. Tapi di sini saya tulis 15, makanya ini adalah pernyataan salah. Nah, berdasarkan pernyataan ini, kira-kira jawabannya benar atau salah? Kalau anak jawab itu benar 15 ini, berarti salah. Tapi kalau anak jawab pernyataannya di sini adalah 15 adalah salah, yang seharusnya 16, berarti hasilnya nanti akan benar. Kita coba langsung kita buat, kita lihat hasilnya. Kita ke topik, kita ke pratinjau soal nomor 10 ya. Jadi bisa dilihat pratinjau untuk memastikan jenis atau tipe soal kita seperti apa. Kita langsung ke 10. Oke. Kita pilih jawabannya. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Leonie has been living in Indonesia 15 years, selama 15 tahun. Benar atau salah? Nah, kalau jawab benar ya, berarti hasilnya akan salah karena dia tinggal di sini sudah 16 tahun ya, maka akan salah. Oke, tapi kalau misalnya kita ulang lagi soal nomor 10. Nah, di sini dia tinggal 15 tahun, berarti jawabannya adalah salah. Nah, salah tapi hasilnya akan benar. Oke, seperti itu. Terus misalnya kita ambil lagi soal yang di sini. Nah, berdasarkan ini kita klik ini. Misalnya topik yang sama atau topik yang berbeda kita ambil juga. Nah, kita kembali lagi ke sini ke 10, kita tambah soal. Tambah soal di sini jadi soal ke-11. Oke, kita klik di sini. Nah, pertanyaannya jadi nggak perlu ada pilihan, jadi siswa kita akan pilih tipenya ya. Kita pilih tipe ketik jawaban yang benar. Nah, kalau ketik jawaban yang benar, berarti siswa harus mengetik. Jadi nanti jawabannya di sini adalah Japan ya, Japan. Nah, jadi di sini siswa harus mengetikkan ini nanti. Jadi ini kita nggak pakai pilihan, nggak pakai opsi. Kita ini misalnya kita mau pertebal juga boleh. Oke. Jadi pilihannya ketik jawaban yang benar. Jadi ini nggak usah dicentang, biar peka dan sebagainya, tinggal huruf besar boleh, huruf kecil juga boleh. Untuk lebih jelasnya nanti Bapak Ibu bisa lihat di video YouTube saya yang tentang membuat 5 tipe soal. Oke, kalau sudah, maka kita ketik jawaban kita atau jawaban benarnya itu seperti apa. Nah, jawaban benarnya adalah Japan. Ya. Nah, kalau sudah kita buat. Nah, seperti ini seperti apa? Kita lihat lagi kembali ke topik jenis soalnya ini kita pratinjau. Soal ke 11.
Nah, soal ke-11 di sini. Nah, kalau misalnya tadi kan, nggak apa-apa misalnya J-nya besar, A-nya kecil, P-nya kecil, A-nya besar. Nah, ini tetap dihitung benar. Yang penting dia adalah hurufnya sama ya, sesuai dengan jawaban kita. Nah, maka jawabannya adalah benar. Nah, tapi kalau misalnya, berdasarkan teks ini tadi, nah kita punya jawaban sebenarnya yang benar adalah Jepang. Tapi misalnya kita tulis jadi, Meksiko. Meksiko gitu. Tidak sesuai dengan yang kita buat dari awal tadi, maka jawabannya adalah salah. Jadi kalau ini harus benar-benar pas ya. Siswa harus benar-benar menjawab seperti apa yang kita punya. Oke. Nah, setelah itu selesai, kita kembali lagi ke sini. Ini kita lihat di sini. Nah, di kelas ini, nah ini tadi materi kelas 10. 10 punya satu subbab materi. Ya, di dalam satu subbab materi ini ada 11 soal. Nah, kalau mau buat subbab lagi misalnya ujian tengah semester nih ya. Kita mau buat untuk ujian semester. Ujian semester ganjil 2020 ya. Jadi seperti itu tadi. Kita kembali lagi ke sini. Nah, ini untuk ujian semester ganjil belum ada. Nah, misalnya buat ulangan harian, untuk ulangan harian adalah sama caranya. Jadi dalam soal bahasa Inggris ini macam-macam untuk kelas 10. Untuk kelas 10 bisa ulangan harian, bisa ulangan semester, bisa ulangan tengah semester. Kayak gitu. Begitu juga ini yang kelas 11 belum kita kerjain. Nah, dalam soal bahasa Inggris ini kita punya kelas 10, 11, dan 12. Di kelas 10 ini ada 2 subbab atau sub soal atau 2 soal. Di ujian tengah semester punya 11 soal. Ujian semester ganjil belum dibuat atau belum di-copy. Oke, mungkin itu untuk kelas 11, 12 belum ya. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan dengan hal yang sama, cara yang sama tadi untuk membuat soal di Kuiper. Nah, gimana cara menerbitkannya? Sama seperti biasanya, kita akan terbitkan. Jadi yang di sisi kanan ini, nih. Yang ini kita klik di sini ya, di sisi kanan ini kita klik yang terbitkan. Nah, kalau sudah tunggu di sisi kiri yang ini, maka ada kita pilih semua. Kita pilih semua, kita terbitkan. Kalau belum kita terbitkan, tidak bisa dikirim nanti. Nah, ini kalau misalnya berhasil, berarti tandanya bisa dikirim ke siswa. Nah, berhasil diterbitkan, berarti sudah berhasil. Nah, kalau seperti ini, kita cara ngirimnya pindah ke sini lagi. Ke kurikulum dan tugas. Nah, kita lihatnya adalah di My School Course. Nah, nanti di sini kita cari pelajarannya. Tadi adalah soal S ya, tapi harusnya nggak ada. Kenapa? Karena belum kita reload ya. Kita untuk membuktikan aja S soal. Nah, soal bahasa Inggris belum ada kan? Nah, soal bahasa Inggris nggak ada. Kenapa? Belum reload. Nah, reloadnya yang sebelah sini ya. Yang ini. Yang sebelah kiri. Sebelah kiri tanda panah melingkar. Nah, ini kita klik aja. Klik. Nah, maka nanti akan ada di sini soal bahasa Inggris nanti yang sudah kita publish tadi. Oke, kita kembali lagi ke sini, tunggu loading. Nah, kita cari di sini SO. Nah, ini baru muncul dia karena sudah kita reload. Ini adalah jenis soalnya. Ini yang kita pilih adalah ujian tengah semester. Nah, ini materinya, anggap ini perintahnya, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat. Kalau sudah, kita centang. Kita centang, mana tadi? Set. Nah, ini kita centang. Setelah kita centang, kita turun ke bawah,
kita buat create assignment. Nah, jadi kita pilih misalnya kelasnya ini semua. Nah, ini karena latihan, ini saya pilih kelas di sini aja ya, kelas Kuiper latihan. Nah, di sini ada tugas, ada ujian, ada kuis, dan ulasan. Nah, karena ini adalah untuk ujian, maka kita pindah sini, klik yang di examination atau yang di ujian. Nah, siswa nanti maunya diizinkan melihat nilai atau tidak. Jadi kalau kami suruh lihat nilainya biar melihat atau puas dengan kemampuannya. Nanti minta diacak tidak? Kita acak juga pertanyaan dan soalnya. Oke. Nah, ini adalah judulnya, misalnya bisa buat ujian tengah semester ganjil. Tahun nggak apa-apa. Nah, komennya apa ya, terserah ya, kerjakan dengan sungguh-sungguh misalnya. Nah, terus periodenya, waktunya. Nah, misalnya kita mau pilih untuk bahasa Inggris nanti di tanggal atau hari Rabu ya, tanggal 14 misalnya. Nah, biasanya tanggal 14 bulan 10, jamnya kita bisa pilih di sini, misalnya mulainya jam 10 atau jam berapa kita pilih, misalnya jam 10, terus dan berakhir di hari apa? Nah, di hari 14 juga ya, di hari ini. Terus jamnya misalnya jam 10, misalnya jam 11.45 dia berakhir. Kalau sudah, maka kita bisa kirim ini ya. Ini sudah terkirim, selesai. Nah, kita bisa lihat di sini nanti. Nah, anak-anak belum bisa lihat soal karena belum sesuai dengan waktu dan tanggalnya. Ini cuman yang bisa melihat adalah kita jam 10 sampai jam 11.45. Tanggal 14 berakhirnya ya, jadi 1 hari aja. Nah, itu sudah selesai, kita sudah buat soal, sudah mengimport soal, kita sudah publish dan kita sudah kirim ke masing-masing kelas. Jadi siswa bisa melihat ini semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat buat Bapak Ibu guru semua dalam pembelajaran online di masa pandemi ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe jika benar-benar membawa manfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.